Rumah tua itu berdiri megah, namun terbengkalai di puncak Bukit Kapur yang dikenal angker di pelosok Bekasi. Atapnya runtuh sebagian, menampakkan langit yang kelabu. Rumput liar merambat di dinding-dindingnya yang kusam, seakan ingin menelan bangunan itu sepenuhnya. Mereka menyebutnya rumah hantu Bukit Kematian. Sejak kematian pemiliknya, seorang juragan kaya bernama Raden Maskaryo, puluhan tahun lalu rumah itu ditinggalkan. Kisah-kisah misteri bertebaran, mulai dari penampakan sosok Raden Maskaryo yang bergentayangan hingga suara tangisan bayi yang menggema di malam hari. Anak-anak muda di Bekasi, khususnya yang tinggal di sekitar daerah Tambun, sering menantang diri untuk mendekatinya, namun tak pernah ada yang berani menginjakkan kaki di halamannya. Namun sekelompok mahasiswa dari Universitas Indonesia, terdiri dari Alia, Budi, Cici, dan Dimas, bertekad untuk membuktikan keberanian mereka. Mereka terobsesi dengan legenda rumah hantu Bukit Kematian dan berencana untuk menghabiskan satu malam di dalamnya. Berbekal senter, kamera, dan sedikit bekal makanan, mereka mendaki bukit di senja hari. Suasana mencekam menyelimuti mereka saat memasuki halaman rumah. Angin berdesir dingin, membawa aroma tanah dan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Di dalam rumah, debu setebal jari menyelimuti setiap sudut. Bau apak menyengat hidung. Mereka menjelajahi setiap ruangan, dari kamar tidur yang dipenuhi dengan perabotan usang hingga ruang makan yang kosong melompong. Tiba-tiba lampu senter Alia padam. Kegelapan mencengkeram mereka. Suara-suara aneh terdengar, seperti desahan dan bisikan. Budi merasakan sentuhan dingin di lehernya. Cici melihat bayangan hitam melintas di pojok ruangan. Dimas yang paling berani, mencoba menyalakan kembali senternya, namun tangannya gemetar hebat. Mereka berlarian keluar rumah, terhuyung-huyung dalam kegelapan. Sesampainya di kaki bukit, mereka melihat jam tangan mereka. Waktu terasa berjalan sangat cepat. Mereka menghabiskan waktu hanya 2 jam di dalam rumah, namun merasa seperti berabad-abad. Keesokan harinya mereka kembali ke kampus dengan wajah pucat pasi. Mereka tak pernah menceritakan detail pengalaman mereka. Hanya saling berpandangan dengan mata yang menyimpan ketakutan yang mendalam. Rumah hantu Bukit Kematian tetap berdiri kokoh di puncak bukit, menunggu korban berikutnya yang berani menantang misterinya. Kisah mereka menjadi legenda baru, menambah panjang deretan cerita seram tentang rumah tua yang angker itu. Bertahun-tahun kemudian Alia, yang kini menjadi seorang arkeolog, kembali ke Bekasi. Bukan hanya sekadar mengunjungi kampung halaman, tetapi juga untuk menuntaskan rasa penasarannya tentang rumah hantu Bukit Kematian. Kisah malam itu masih menghantuinya. Bayangan hitam di pojok ruangan, sentuhan dingin di leher Budi, dan rasa waktu yang terdistorsi. Kali ini ia datang bukan dengan teman-teman kampusnya, melainkan dengan tim risetnya. Mereka dilengkapi dengan peralatan canggih, bukan hanya senter dan kamera sederhana. Mereka ingin menyelidiki sejarah rumah itu, mungkin menemukan petunjuk yang menjelaskan fenomena-fenomena aneh yang pernah mereka alami. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah Bekasi, mereka mulai melakukan ekskavasi di sekitar rumah. Mereka menemukan beberapa artefak kuno, termasuk beberapa perhiasan emas dan pecahan keramik berukir rumit. Artefak-artefak ini menunjukkan bahwa rumah tersebut jauh lebih tua dari yang diperkirakan, dan mungkin memiliki sejarah yang lebih kelam daripada yang diceritakan dalam legenda. Di dalam rumah, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding yang runtuh. Di ruangan itu, mereka menemukan sebuah buku harian tua milik Raden Maskaryo. Buku harian itu menceritakan kisah tentang sebuah kutukan yang menimpa keluarganya. Sebuah kutukan yang terkait dengan harta karun yang terpendam di bawah rumah. Buku harian itu juga menjelaskan tentang ritual-ritual yang dilakukan Raden Maskaryo untuk melindungi harta karunnya. Ritual-ritual yang mungkin telah menyebabkan munculnya fenomena-fenomena aneh di rumah tersebut. Alia dan timnya menyadari bahwa bayangan hitam, suara-suara aneh, dan distorsi waktu bukanlah sekadar halusinasi, tetapi manifestasi dari energi negatif yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Mereka memutuskan untuk menghentikan penelitian mereka, mengingat bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kutukan tersebut. Rumah hantu Bukit Kematian tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Alia menyimpan buku harian itu sebagai bukti sejarah yang kelam, sekaligus sebagai pengingat akan malam mengerikan yang pernah dialaminya. Kisah rumah hantu Bukit Kematian pun berlanjut, menjadi legenda yang terus hidup dan diturunkan dari generasi ke generasi di Bekasi.